Pada tanggal 9 September, Perdana Menteri Jepang Koizumi mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Saudara Soekarno adalah keputusan dari Perdana Menteri ini menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri. Sudah pernah memberikan pernyataan kepada Indonesia. Dapat dilaksanakan beberapa kegiatan tergantung pada benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan dan pendapat dengan Anda. Tapi kita harus menyelenggarakan melahirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang memberikan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chahirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan yang kuat, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pimpinan rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Sebuah kalau beliau menginginkan naskah proklamasi konstitusi oleh PPKI, kita pasti saja. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukanlah cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerang Bung dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mau. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Penggasangan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rakyat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chahirul, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat Bung Karno, ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, hari ini juga kita mengobarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu tumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Sekaranglah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kami tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk
negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sendiri? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan hitung muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengangsingkan Soekarno dan Hatta ke Barangis Dengkok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rangis Dengkok. Cairul, Saleh, Sodanco Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju, proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkanmu. Kalaupun tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Teriak Bunyi. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dilanjutkan dalam tanggal 17. Mengapa justru ambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan apa. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepada. Akan tetapi, saya merasakan di dalam hal ini bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17, angka 9. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Degi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, persucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Soebarjo dari golongan tua adalah Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamada Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesempatan itu, Yusuf Kuton dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Soebarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rangis Dengkok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rangis Dengkok sekitar pukul 17. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Komplit Peta bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta beserta Laksamada Maeda
menemui Mijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? makan dan serangga kita. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum Raja menjemput. Pada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju naskah proklamasi tersebut. Sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Tolong ketikkan saja. Baik. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta kepada saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maka penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun inilah bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ini ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti di dalam zaman Jepang ini. Nampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hasilnya. Tetapi kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang segala saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dengan tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dan seluruh Indonesia. Pemusyawaratan itu sekata pendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebuatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka. Negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka!